Baik, perkenalkan nama saya Dinda Yulianti Ening Pratiwi, NIM 18 100 212. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya. Baik, di sini ada ayat jurnal metode ekuitas dasar 2011. Kas sebesar 27 juta pada sisi debit, pada investasi saham PT Anak sebesar 27 juta pada sisi kredit yang mencatat dividen dari PT Anak. 27 juta ini didapatkan dari 30 juta dikali dengan 0,90 yaitu atau dengan 90%. Dan ini investasi pada saham PT Anak sebesar 45 juta pada sisi debit, pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 45 juta pada sisi kredit yang mencatat pendapatan metode ekuitas yaitu 50 juta dikali dengan 0,90 atau 90%. Yang berikut kita lihat pada tanggal 31 Desember 2011 akun investasi pada pembukuan PT Induk tampak sebagai berikut. Investasi pada saham PT Anak yaitu biaya perolehan sebesar 240 juta, akrual ekuitas itu dimana 50 juta dikali dengan 0,90 sehingga hasilnya 45 juta. Dan saldo pada tanggal 31 Desember itu sebesar 258 juta. Kemudian ada dividen sebesar 27 juta, ini didapatkan dari 30 juta dikali dengan 0,90. Kertas kerja konsolidasi. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar 45 juta pada sisi debit, pada dividen diumumkan sebesar 27 juta, investasi saham PT Anak sebesar 18 juta. 18 juta ini didapatkan dari 45 juta dikurangi dengan 27 juta yang mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Selanjutnya ada pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 5 juta pada sisi debit, pada dividen diumumkan sebesar 3 juta, dan kepemilikan minoritas sebesar 2 juta yang mengalokasikan laba kepemilikan minoritas. Nah, 5 juta ini didapatkan dari 50 juta dikali dengan 0,10 dan 3 juta di sini didapatkan dari 30 juta dikali dengan 0,10. Yang berikut ada saham biasa PT Anak sebesar 300 juta, saldo laba pada tanggal 1 Januari sebesar 100 juta, pada investasi saham PT Anak sebesar 240 juta, kepemilikan minoritas sebesar 160 juta yang mengeliminasi saldo investasi awal. Kemudian ada keuntungan penjualan tanah, ada 20 juta pada sisi debit, pada tanah sebesar 20 juta pada sisi kredit yang mengeliminasi keuntungan belum direalisasi di penjualan tanah arus ke bawah. Nah, 20 juta ini didapatkan dari 40 juta dikurangi dengan 20 juta. Yang berikut kita masuk pada kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2011 periode penjualan antar perusahaan, penjualan tanah arus ke bawah. Selanjutnya kita masuk pada laba bersih konsolidasi. Laba terpisah PT Induk itu sebesar 160 juta dikurangi laba antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan tanah arus ke bawah sebesar 20 juta. Nah, laba direalisasi terpisah PT Induk sebesar 140 juta. 140 juta ini didapatkan dari 160 juta dikurangi dengan 20 juta. Kemudian bagian PT Induk atas laba PT Anak ada laba bersih PT Anak sebesar 50 juta, bagian proporsional PT Induk itu 90%. Nah, ini 50 juta dikali dengan 0,90 sehingga hasilnya menjadi 45 juta. Kemudian laba bersih konsolidasi pada tahun 2011 adalah sebesar 185 juta. 185 juta ini didapatkan dari laba direalisasi terpisah PT Induk sebesar 140 juta ditambah dengan bagian proporsional PT Induk sebesar 45 juta. 140 juta ditambah dengan 45 juta sehingga hasilnya menjadi 185 juta. Kemudian ada yang terakhir kepemilikan minoritas. Nilai buku PT Anak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada saham biasa itu sebesar 300 juta, saldo laba sebesar 100 juta. Kemudian untuk total nilai buku ada sebesar 400 juta. 400 juta ini didapatkan dari 300 juta ditambah dengan 100 juta.
Nah, kemudian ada bagian proporsional pemegang saham minoritas ini adalah 10%, di mana yaitu 0,10. Kepemilikan minoritas pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi 40 juta, di mana 40 juta ini didapatkan dari 400 juta dikali dengan 0,10, sehingga hasilnya menjadi 40 juta. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.